Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita Bulughul Maram. Masih bab ini sekarang bab baru, babu qasmi shadaqat. Bab pembagian shadaqat zakat. Hadis 662. Coba dibacaan. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuhillus shadaqatu li ghaniyin illa li khamsatin li amilin 'alaiha au rajulin istaraha bimalih au gharin fi sabilillah au miskinin tusuddiqa alaihi minha fa ahda minha li ghaniyin. Rawahul Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Shahahul Hakim wa u'illa bil irsal. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal zakat itu bagi orang yang mampu atau kaya, melainkan 5 orang, pemungutnya atau orang yang membelinya dengan uangnya, atau orang berhutang, atau yang berperang di jalan Allah, atau miskin yang disedekahkan kepadanya dari itu, lalu ia hadiahkan daripadanya kepada seorang kaya. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan disahkan dia oleh Hakim, tetapi dihilalkan dengan sebab mursal. Ya. Kita ulangi. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga ridhonya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahillus shadaqah, tidak halal zakat, li ghaniyin, bagi orang yang kaya, illa li khamsatin, kecuali bagi 5. Li amilin 'alaiha, li amil, bagi amilnya gitu ya, pemungutnya, au rajulin, atau seseorang istaroha, yang membeli zakat dimali, dengan apanya, dengan uang, au gharimin, atau orang yang berhutang, au ghazin, atau orang yang berperang fisabilillah, di jalan Allah, au miskin, atau orang miskin yang tusuddiqa alaihi minha, yang dia disedekahi, maksudnya diberi zakat kepadanya darinya, diberi zakat darinya ya. Fa ahda min haligoniyin, lalu dia hadiahkan darinya, dari zakat itu, kepada orang kaya. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud, wa Ibnu Majah, wa Shahahul Hakim, dan disahkan oleh Al-Hakim, wa u'illa bil irsal, lalu dan diilalkan, maksudnya ada cacat. Nah, di sini bil irsal dengan sebab mursal. Pertama kita bahas dulu hadisnya. Jadi kalau menurut Imam Hakim, hadis ini mursal ya. Sebab hadis mursal itu seorang tabi'in, tapi kan nggak bertemu dengan Nabi kan? Dia bertemu dengan sahabat, tapi tidak bertemu dengan Nabi. Nah, seorang tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi. Nah, ini disebut hadis mursal, loncat, nggak melalui perantara sahabat. Begitu yang dimaksud dengan hadis mursal. Imam Hakim mengesahkan, tapi ada cacatnya, yaitu mursal. Nah, kemudian dijelaskan kitab Nailul Awtar itu sebab mursal itu karena sebagian mereka, para rawi, meriwayatkannya itu dari jalan atau bin Yasar, surat tabi'in, dari Nabi SAW. Itu tadi ada dijelaskan, surat tadi meriwayatkan langsung dari Nabi. Tetapi kebanyakan rawi
meriwayatkannya dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id. Nah, ini dengan perkataan Abu Sa'id bagaimana di di hadis ini itu dari Abu Sa'id. Nah, hadisnya sudah waktu ya, jadi juga bisa dipakai, hadisnya sudah sah, boleh dipakai. Nah, kita teliti dikit-dikit ya, hadisnya perlu rincian, kita bahas. Hadis ini menerangkan la tahillu. Pertama, tidak halal. Berarti kalau tidak halal Haram. Tidak halal zakat. Ini yang dimaksud zakat di sini, zakat wajib. Tidak halal menerima zakat, maksudnya itu. Tapi zakat wajib ya, bukan zakat sunnah ya. Ya bukan kayak sedekah biasa gitu. Paling zakat wajib, zakat mal. Ya. Digoniin bagi orang kaya. Nah, pertama kita pahami dulu orang kaya itu siapa. Hadis-hadis banyak menerangkan berbeda-beda penerangannya itu. Kemudian disimpulkan oleh penulis kitab Subul Salam. Pembahasan lafaz goni artinya orang kaya, bukan menurut bahasa, ya. Tetapi hadis-hadis menerangkan ketentuan orang kaya, batas kaya berapa, batas kekayaan seseorang yang tidak boleh menerima zakat, itu jadi soal, ya. Nah, ada ukuran orang kaya yang haram meminta. Satu, orang kaya yang diharamkan meminta dengan ukuran itu. Kemudian yang kedua, yaitu orang kaya yang diharamkan menerima zakat. Saja ada dua kategori, haram meminta dan haram menerima zakat. Nah, kalau haram meminta ini kan umum bisa pakai, bukan hanya zakat, tapi ada haram menerima zakat. Nah, itu ya. Nah, ini yang kita bahas di bab ini adalah yang haram menerima zakat. Nah, kekayaan itu bersifat nisbi, penisbatan itu tertentu, dan banyak definisi tentang kaya. Di antaranya itu hadis man sa'ala walahu uqiyah faqad akhlafa. Al-hafa. Siapa saja yang meminta, ini seperti umum ya, tapi dia punya uqiyah, satu uqiyah itu 40 dirham. 40 dirham. Faqad al-hafa, maka sungguh dia telah meminta dengan mendesak. Nah, itu riwayat Imam Nasai dari Abu Sa'id. Itu satu batasan orang kaya yang haram meminta. Kalau punya 20 dirham, 40 dirham, satu uqiyah itu 40 dirham satu. Kemudian riwayat Abu Daud, man sa'ala minkum, siapa saja di antara kalian yang meminta walahu uqiyah. Ini sama maksudnya ya. Man sa'ala walahu mayubrihi, siapa saja yang meminta dan dia memiliki apa yang mencukupinya, fa innama yastaksiru minan nar, maka sesungguhnya hanyalah ia memperbanyak harta itu dari neraka. Kemudian para sahabat bertanya, mereka berkata, wa mayubni, apa yang mencukupinya itu? Qala Nabi bersabda, Roma yu'ashihi, seukuran apa yang dia bisa hidup dengannya, wa yubaddihi, dan dia bisa makan, seukuran ma yu'ashihi, dia bisa makan malam, wa yubaddihi, dan dia bisa makan pagi. Ulama katakan nih, maksudnya bisa makan sehari. Kalau orang udah bisa makan selama sehari itu disebut orang kaya. Nah, itu dan definisi beda-beda tentang masalah itu. Tapi ini yang yang sekurang-kurangnya itu dia bisa makan untuk sehari, disebut orang kaya. Kalau dia ada harta cukup untuk makan sehari, maka diharapkan meminta. Itu dia tadi maksudnya. Atau yang tadi itu 40 dirham. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya itu. Nah, yang kita bahas di bab ini adalah
orang kaya yang haram menerima zakat. Itu beda-beda kan? Kalau berdasarkan hadis ini, aturannya kalau sekedar mencukupi sehari berarti tidak boleh menerima zakat. Tapi buat itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan tidak boleh menerima zakat untuk orang kaya itu bisa dilihat hadis yang ini apa namanya? Coba dilihat dulu hadis 621 yang pernah kita bahas. 621 yang awal-awal ini, awal kitab zakat. Deh ya. Ani bin Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasa pernah mengirim Mu'adz ilal Yaman ke Yaman. Pada karol hadis, lalu dia menyebut hadis wafihi dan di dalamnya innallaha sunni'allah qad iftarada alaihim shadaqah. Sungguh Allah telah mewajibkan atas mereka zakat fi amwalihim, pada harta-harta mereka, tu'khazu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, faturaddu fi fuqaraihim, lalu dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Muttafaqun alaih, sebagai oleh Bukhari dan Muslim, walafdzul Bukhari, dan lafaz ini milik Bukhari. Nah ini batasan kekayaan yang tidak boleh menerima zakat. Itu lafaz agniya, itu jamak dari goni. Ya. Tukhadzu min aghniyaihim, zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka. Dan dikembalikan faturatu fi fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Nah, orang yang sudah wajib kena zakat dalam masalah harta, misalkan uang perak berapa ya waktu itu kita bahas? 200 dirham. Kalau emas 20 dinar. Nah, jadi batas kekayaan yang orang tidak boleh menerima zakat kalau sudah punya uang perak misalnya itu sebanyak 200 dirham. Nah, kalau kurang dari itu maka dia berhak menerima zakat. Itu batasannya. Kalau uang dinar 20 dinar, 90 gram emas. Itu batasan orang kaya yang tidak boleh menerima zakat kalau dia sudah punya uang dirham itu 200 dirham. Kalau kita konversikan ke perak itu 600 gram, waktu itu kita bahas ya, 600 gram perak itu, atau uang dinar 20 dinar, kemudian kita konversikan ke emas 90 gram. Nah, itu kurang dari itu maka dia berhak menerima zakat. Tidak disebut agniya, itu maksudnya. Jadi paham ya ini ya, itu batasan orang yang tidak boleh menerima zakat yang disebut goni. Nah itu kita kembali lagi ke hadis 662. La tahidu shadaqah ligoniyin, tidak halal zakat itu bagi orang kaya kecuali 5 di khamsah, kecuali 5. Jadi orang kaya boleh menerima zakat ya. Pertama, amilin alaiha, bagi orang yang mengerjakannya, bagi orang yang memungut zakat. Nah, kita perlu pahami dulu yang tergolong amil itu siapa ya? Kalau kita paham amil, yang amil itu yang ngurusin ya. Gimana itu? Cuma kan ya, kita pahami dulu nih, kutip dari kitab Nailul Awtar, Imam Asy'ari katakan, qala Ibnu Abbas berkata, wa yadkhulu fil amil, dan masuk kategori amil yaitu as-sa'i. As-sa'i itu artinya yang apa namanya? Bisa aja apa namanya? Amil. Pertama,
As-sa'i ini as-sa'i itu yang berusaha, maksudnya yang memungut zakat. Jadi kan kalau zaman Nabi itu ada tim pemungut zakat. Dia datang ke ke orang pemilik harta, didatengin. Nah, itu disebut as-sa'i, pemungut zakat. Yang kedua yaitu al-katib. Al-katib yakni yang menulis, yang mencatat. Tuh. Yang ketiga yaitu al-qasim, yang membagi. Yang membagi zakat ini disebut amil. Kemudian yang keempat al-hashir, yang mengumpulkan harta, maksudnya al-hashir. Al-hashir artinya mengumpulkan, yakni yang mengumpulkan harta. Kemudian yang kelima yaitu yang menjaga harta. Hafizul mal, yang menjaga harta. Ya, sudah dijaga enggak? Udah mau. Oke semuanya kan hampir 5 bang ya, semua kategori masuk. Iya, masuk. Kemudian al-arif ini pemimpin yang bertanggung jawab mengurusi zakat. Nah, ini yang masuk kategori amil. Ya. Nah, walaupun dia orang kaya, kalau dia jadi amil, maka boleh menerima zakat. Ada hak untuk dapat zakat, itu menerima zakat. Dan ya. Kemudian berikutnya, cuma yang terkenal yang terkenal disebut amil itu yang memungut zakat, yang kenal. Tapi masuk kategori ini semua. Nah, tetapi ada pengecualian. Kecuali Nabi, keluarga Nabi, yaitu Banu Abdul Muthalib dan Banu Hashim, nanti akan kita bahas. Itu kecuali mereka nggak boleh menerima zakat. Walaupun tidak amil katanya. Iya, walaupun dia jadi amil, nggak boleh. Mau orang kaya, mau pakai nggak boleh. Nanti kita akan bahas di akhir-akhir itu. Nah, itu bisa dipahami ya tentang amil zakat ya. Nah, berikutnya al-rajulin, atau seseorang ishtaraha, yang dia membelinya, ini membeli zakat. Ya. Belum nggak beli zakat? Belum pernah ya? Belum. Membeli zakat dengan hartanya. Nah, kan gini. Itu kan pemerintah itu kan. Kamu membeli zakat ya kan? Iya. Saya ada pemungut zakat, dan ada seseorang beli misalnya kambing, beli kambing dari pemerintah. Nah, itu disebut orang yang membeli zakat buat dia miliki. Nah, itu boleh. Orang kaya boleh membeli zakat dari orang yang bertanggung jawab mengurusi zakat. Membeli dari amil itu. Ya, dari amil boleh. Pokoknya dia membeli harta zakat itu aja. Udah. Kalau di sini contohnya itu asal tuh dari pemerintah. Dari amil juga boleh. Ya. Nah, ini bukan berarti dia itu makan harta zakat, begitu maksudnya. Ya. Karena kan di atas itu kan ada larangan orang kaya tidak halal zakat itu kan. Nah, dalam masalah ini orang kaya dia beli harta, misalnya kambing atau sapi,
dari pemerintah, dari amil terus yang udah jadi miliknya tentunya. Maka dia boleh. Nah, itu satu makna dari orang yang membeli zakat dengan hartanya, itu boleh pakai kaya. Kemudian berikutnya misalkan amil. Amil dapat zakat, menerima harta zakat, kemudian dijual. Itu harta zakat itu yang dia didapat dijual kepada orang kaya, misalnya contoh dalam masalah ini. Nah, itu boleh hukumnya, karena harta itu sudah menjadi hak milik, udah bukan lagi yang namanya zakat yang kena hukum haram itu maksudnya. Ya, nah, itu makna rajulin istaroha bimalih. Ya. Ani au ghalimin, atau orang yang berhutang. Yang lalu kita bahas ya tentang masalah itu utang ya. Ini ada kriteria, jadi bukan nggak semua orang yang berhutang berhak menerima zakat. Yang berhutang ini ada ketentuannya. Ini yang dibacakan. Yang dimaksud dengan gharim, orang yang berhutang, wa huwa man gharama, yaitu orang yang berhutang la li nafsi, bukan untuk dirinya. Tuh ya, ini ada. Orang yang berhutang bukan untuk dirinya. Bali ghairi, akan tetapi untuk orang lain. Seperti ka islahi dzatil bain, seperti merukunkan, ya, mendamaikan. Dzatul bain itu pertalian keluarga atau kerabat atau sahabat karib, ya. Dia untuk merukunkan mereka itu karena dia takut fitnah, yakni antara dua orang atau dua kabilah atau dua kaum, kemudian dia berhutang, ya kan, untuk mendamaikan supaya tidak terjadi huru hara. Contoh misalnya gini, kalau di hadis itu tentang masalah ini, nanti itu ada ya berikut itu tentang membayar denda. Dia pernah dengar dia. Misalnya gini, orang membunuh, kan hukum kisos kan, ya. Keluarga dari orang yang dibunuh, misalkan dia minta diat, udah bayar diat aja, gak usah dikisos. Ya kan, gak usah dikisos. Maka wajib membayar denda itu berupa diat. Kemudian keluarga yang membunuh tidak mampu untuk membayar diat. Kalau ada pihak ketiga nih mau nolong orang ini untuk membayar diat. Kemudian dia orang ini berhutang buat ngebantu ini nih orang yang berperkara ini, ya. Karena kalau nggak dibantu nanti bisa dibunuh. Itu keluarga kita misalnya contoh. Nah itu orang yang berhak mendapat zakat mal itu, ya. Walaupun dia orang kaya sih, dia orang kaya, ya kan? Ini pengecualian dari orang kaya yang boleh menerima zakat. Nah, itu jadi bukan utang buat dirinya, gitu. Atau buat orang, tapi buat maksiat juga nggak boleh. Utangnya bukan dalam urusan maksiat. Maka dia berhak mendapat zakat. Dari siapa ya? Dari pemerintah, ya kan? Dari pemerintah. Ini zakat mal yang masih tentang ini. Kemudian berikutnya, al-ghazin atau orang yang berperang fisabilillah. Orang yang berperang di jalan Allah berhak mendapat zakat dari Baitul Mal untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dia perlukan untuk berperang, walaupun dia orang kaya. Karena dia sudah berjuang di jalan Allah. Kemudian masuk kategori orang yang berperang fisabilillah, yakni orang yang mengurusi kemaslahatan orang banyak, ya, dari kemaslahatan kaum muslimin.
Ini masuk fisabilillah, ya. Seperti hakim, ya, memutus perkara, kemudian mufti, orang yang memberi fatwa, kemudian orang yang mengajar, itu masuk kategori fisabilillah. Atau apa ya, selain ini yang dia itu mengurusi orang banyak dari kemaslahatan kaum muslimin, itu masuk fisabilillah, ya. Dan au miskin, atau orang miskin, ya. Orang miskin yang tusuddiqa alaihi, yang dia diberi zakat minha, dari diberi zakat, kemudian fa'ahda min halidoni, lalu dia menghadiahkan minha sebagiannya untuk orang kaya. Itu orang kaya boleh menerima atas zakat itu, ya kan? Karena sudah menjadi milik orang si miskin tadi itu, ya. Nah itu ada 5 perkara yang orang kaya boleh menerima zakat. Nah di hadis lain yang nggak tersebut di sini, ya, ini juga Imam Abu Daud, atau Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu musafir yang kakak bisa bekal di jalan, ya, nggak bisa bekal, kemudian yaitu tidak punya bekal untuk menempuh jalan, menempuh tempat yang dituju. Walaupun dia orang kaya, kalau sekarang nggak ada, kalau dulu nggak ada ATM, kalau sekarang ada ATM. Iya, soal transfer. Iya, kalau dulu kan nggak ada ATM, habis bekal gimana, ya kan? Itu walaupun dia orang kaya, dia itu stabil, maka boleh menerima zakat, ya. Itu. Atau yang tadi orang miskin yang mengundang orang kaya untuk makan dari harta zakat, itu juga boleh, itu, ya. Nah, miskin sama fakir, yang parah yang naik. Yang parah fakir. Yang ada hadis tuh, banyak ulama itu mendefinisikan tentang kategori fakir itu apa, kategori miskin apa. Kalau berdasarkan hadis itu, orang miskin itu orang yang memiliki kecukupan tapi tidak mencukupi. Artinya itu ada kemudahan tapi tidak mencukupi. Kemudian dia menjaga diri dari meminta-minta. Orang miskin ya, menjaga diri dari meminta. Kemudian orang nggak tahu kalau dia itu miskin, butuh. Ini kategori orang miskin. Kalau orang fakir ini lebih parah, sama, dia juga tidak memiliki kecukupan, tapi kadang-kadang dia suka meminta-minta. Itu bedanya antara miskin dan fakir. Kalau orang miskin menjaga diri dari meminta-minta, orang fakir tidak. Itu, ya. Dan kalau miskin, orang nggak tahu kalau dia itu miskin karena menjaga diri itu. Tapi kalau fakir, orang tahu itu bedanya. Karena orang fakir itu lebih parah, lebih buruk daripada orang miskin, ya. Itu definisi antara fakir dan miskin. Tapi yang fakir dengan itu kita secara umum, ya, fakir yang tadi yang berhak menerima zakat beda dengan definisi dia. Kan kalau orang itu sudah mencapai misalnya uang perak 200 dirham, ya kan, maka dia wajib memberi zakat. Nah kalau orang kurang katanya dari 200 dirham, ini masih kategori fuqara. Kalau menurut takrif orang yang berhak menerima zakat, tadi itu takrif secara umum, ya, tadi disampaikan itu orang miskin kategori yang mana, orang fakir yang mana, itu. Ya. Itu bisa dipahami, ya. Jadi tentang masalah hutang, nggak semua masalah hutang itu bisa
apa namanya, dilunasi dengan dari harta zakat. Ini menerima zakat ini dari siapa? Dari pemerintah. Nah, kita ada nggak pernah kita dengar pemerintah di Baitul Mal bagi-bagi kepada kategori ini? Apa dua apa biasanya pemerintah? Dari dompet apa ya? Nah, itu. Nah, paling ini satu dari apa namanya itu warga aja kalau ada itu apa itu. Oh, itu tiap tahun ya bang. Iya. Bukan dengan zakat fitrah aja ya, dengan ada zakat mal. Nah itu. Ini tanggung jawab pemerintah. Ya. Begitulah pemerintahan Islam, ya kan? Sangat memperhatikan orang miskin. Ya. Coba dibaca ya baca. Harus berapa tadi? 2. Nomor 2 Anda bacakan, hadisnya boleh dipakai, maksud melarang orang kaya menerima zakat kecuali amil dan orang yang berhutang untuk keperluan umum, kemudian orang yang membelinya dengan uangnya, kemudian orang yang berperang di jalan Allah, kemudian orang yang diberi hadiah oleh orang miskin. Hukum haram. Hadis 663. Nah ini hadis 663 sebagai penguat. Kita ada dulu ya hadis 663. Wa'an Ubaidillah, dan dari Ubaidillah ibni Adi bin Adi ibni Al-Khiyar bin Al-Khiyar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna rajula ini, bahwa ada 2 orang laki-laki hatta sahu mengabarkan kepadanya, yakni kepada Ubaidillah, annahuma, bahwa keduanya ataya pernah datang kepada Rasulullah SAW, yas'alanihi, keduanya meminta kepadanya minas sedekah, dari zakat. Faqallaba fiha nazar, lalu Nabi membolak-balikan, maksudnya dari atas ke bawah, diperhatiin ini 2 orang laki ini apa ya gitu ya, fihima, pada keduanya anadzar, pandangan. Faro'a kuma, lalu Nabi melihatnya jalda ini gagah. Faqala, lalu Nabi bersabda, in syi'tuma, jika kamu mau, a'taikuma, aku akan memberikan kepada kalian berdua. Wala hadza fiha ligoniyin, dan tidak ada bagian padanya, pada zakat itu, ligoniyin, bagi orang kaya. Wala liqawiyyin muktasib, dan tidak pula bagi orang yang kuat yang bisa mencari. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad, wa qawahu Abu Daud wa Nasa'i, dan dikuatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i dan Nasa'i. Hadisnya sah. Maksud dari sini menerangkan, pertama tadi kisahnya itu apa? Ada 2 orang laki-laki mau minta zakat, ya kan? Kemudian dilihat dari ujung atas ke bawah Nabi. Kalau Nabi lihat ini orang masih kuat, masih gagah. Kemudian Nabi bersabda, seperti lapat, in syi'tuma a'taikuma, jika kalian mau, a'taikuma, aku akan memberikan kepada kalian kedua. Nah, kalimat in syi'tuma a'taikuma ini maknanya bukan membolehkan, tapi untuk mencela. Untuk mencela dan melarang. Itu. Nah, karena dilihat sama Nabi, ini orang masih gagah. Gitu. Kan? Dan tidak ada bagian padanya bagi orang kaya. Ini tadi yang sebagai pemuat tadi dia. Lihat hadis 663 gitu ya. Walali kawiyin muktasib, ini kedua tambahan.
Dan tidak pula bagi orang yang kuat yang bisa mencari. Nah itu tambahan tuh. Nggak boleh menerima zakat bagi orang yang kuat yang bisa mencari apa namanya harta, gitu ya. Hukumnya haram, nggak boleh. Ya. Karena orang yang kuat yang bisa mencari itu dihukumi seperti orang kaya. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang kuat, tapi kan secara ekonomi payah ya. Gimana tuh? Ya mas kategorikan gitu, orang miskin gitu ya. Sekarang beda, kalau zaman sekarang kuat tapi emang kerjaan kagak ada. Iya itu dia. Susah nyari. Jadi ini kuat dalam masalah perekonomian negeri kayak gitu. Karena itu dihukumi seperti orang kaya. Okay. Saya coba mana ikatan Adika. Kita coba baca bang. Aisyah, maksud zakat itu tidak halal bagi orang yang kaya dan orang kuat yang bisa mencari. Iya, hukum Hukum haram. haram. Nah ini berikutnya satu hadis lagi. Wan Qabisah, dan dari Qabisah ibni Mukharik bin Mukharik al-Hilali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mas'alah, sesungguhnya meminta itu la takhillu tidak halal illa li ahadi salasa, kecuali bagi salah satu dari tiga. Pertama, rajulin tahammala hamalah, seseorang yang memikul hamalah. Hamalah itu hutang orang, tidak dari tambahan itu. Fahalat lahul masalah, maka halal baginya meminta. Hatta yusibaha, sampai menutupinya, sampai dapat dilunasi utang itu. Semua yusib, kemudian dia menahan. Ya, kalau dia dilunasi ya minta lagi. Yang kedua, warajulin asobathu, dan seseorang yang telah menimpanya jaihah, bahaya, yang ijtahat malahu, yang telah membinasakan hartanya. Hanya dijelasannya langsung aja ya, satu-satu ya. Nah ini yang kedua ini, ada seseorang, ini orang kaya ceritanya. Orang kaya dapat musibah, bahaya. Nah, ini seperti apa misalnya nih, yang membahayakan hartanya? Contoh, kebakaran atau banjir, ya, dan yang lain-lain, yang hartanya itu menjadi binasa. Kemudian jadi fakir, gitu ya. Fahalat lahul masalah, maka halal baginya meminta. Hatta yusiba kiwaman min aishin, sampai dia mendapat kiwaman min aish. Kiwam itu topangan, min aish dari penghidupan yang tetap, atau penghidupan yang mencukupi, ya. Kalau sudah mendapat penghidupan yang mencukupi, maka nggak boleh lagi meminta zakat, ya. Kemudian warajulin, yang ketiga, warajulin asobat hufaqoh, dan seseorang yang tertimpa musibah dengan faqoh, kemiskinan. Hatta, sampai yaku masalah satun min zawil hijah, sampai empat ini itu dia tidak berdiri memberikan kesaksian, ini maksudnya. 3 orang yang memiliki akal min qaumihi, dari kaumnya. Maksudnya orang yang mengerti betul-betul, bisa membedakan mana ini yang fakir, yang miskin, yang berhak mendapat zakat, gitu ya. Laqad asabat fulanan, ini perkataan
tiga orang saksi itu, ya, sungguh dia telah si fulan itu telah mendapat musibah berupa pakoh kemiskinan. Fahalat lahul masalah, lalu maka halal baginya meminta hatta yusiba kiwaman min aish, sampai dia mendapat penghidupan yang mencukupi. Nah itu jadi kayak ini deh, gampang itu ya. Biasanya kan kalau mengudata orang mustahik, LKT misalnya jatuh, ya atau ada apa dari kaumnya itu yang mengerti, maksudnya yang memiliki akal itu yang mengerti ini yang berhak mendapat zakat atau tidak, bukan orang yang tidak mengerti. Nah itu tiga orang saksi kalau di sini, ya, tiga orang saksi. Famasiwahuna, adapun meminta selain tiga itu, minal masalah, dari masalah ya kobisah suhtun haram. Yakuluhu itu yakuluhu apa yakuluha di situ bacanya? Yang mana itu? Itu yakuluhu apa yakuluha di situ? Ya. Ya, yang mana itu? Bawah. Ada nggak dapat yakuluhu? Ya. Yang dapat suhtun. Oh, yakuluhu. Pakai hu ya? Hu. Iya, yakuluhu. Jadi kalau kita subuh Islam pakai yakuluha, kembali ke sedekah. Siapa saja meminta selain tiga itu, wahai komiswa, maka itu suhtun haram yang dia memakannya. Ini sultan. Ini sultan. Sultan di belakang itu, yang dia memakannya sohiluhu, orangnya itu memakannya sultan, sesuatu yang haram. Rawahu Muslim, Imam Muslim, Abu Daud, dan Imam Abu Daud, Abu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Jadi ada tiga tuh ya, ketiga keadaan yang boleh meminta. Tadi pertama apa? Orang yang menanggung hutang orang lain itu yang tadi kita bahas tuh, yang gorim, ya. Maka boleh meminta. Kalau dia lunas, hutangnya nggak boleh meminta lagi. Kemudian yang kedua, orang kena bencana ya, kena musibah bencana dia, orang hartanya binasa, maka dia boleh meminta sampai mendapat penghidupan yang cukup, yang layak, ya. Atau menimpa atau yang tertimpa kemiskinan, maka boleh meminta zakat. Kemudian ya, itu tiga orang kan saksinya ya, yang berakal, orang yang mengerti, bukan orang yang bodoh, ya. Ada juga berpendapat dua orang membias kepada seluruh persaksian. Ini yang tiga ini kan meminta zakatnya kepada siapa? Kepada penguasa, itu butuh tiga orang saksi, ya, bahwa itu benar fakir dan yang lainnya, ya. Dari zakat mal. Kita program bikin nggak ada kita. Tahu deh, belum tahu. Ya kan belum nyaksi. Sama belum pernah dengar. Kalau pemerintah nurunin zakat, bagi zakat mal ke orang miskin, harus seumur hidup belum nyari itu. Sembako. Cepat lain lagi. Beda harus sembako. Ini zakat mal ini hak buat rakyat dari zakat mal. Belum pernah ya itu. Sama. Ya, belum lagi kan? Ya, wajar. Sama pemerintahan kita hukumnya juga bukan pemerintahan Islam, gitu ya. Oh, malah coba dibaca di kasih Pak. Hadis sah
Masuk zakat itu boleh diberikan kepada 3 orang yang asalnya mampu, yaitu orang yang menanggung hutang orang lain, orang yang ditimpa bahaya yang menghabiskan hartanya, 3 orang yang ditimpa kepapaan. Ya. Hadis Hukum. mubah. Iya, jadi ini cerita tentang orang kaya yang jatuh miskin dari bantu begitu deh ya. Boleh minta dengan saksian gitu. Jadi tentang masalah utang tadi di lat ya yang lalu ya, aneh. Sudah? Yang masalah utang. Kenapa? Nggak semua orang yang berhutang dikasih. Zakat. Itu zakat. Itu ya orang yang berhutang buat ngurusin kepentingan umum. Orang lain. Kayak misalkan orang meninggal nih, Kamu dia ya. tanggung utang itu. Ya boleh. Boleh tuh dapat. Boleh. Kepentingan umum bukan. Jadi kita coba sampai sini mudah-mudahan bermanfaatnya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.